Hello everybody, jumpa lagi di channel saya ya guys. Oke, di video kali ini, saya akan ulas cara mengisi formulir pajak Google AdSense yang tanpa NPWP, untuk yang belum atau tidak punya NPWP tentunya ya guys. Oke, langsung ke langkah cara mengisi formulir pajak Google AdSense-nya guys, supaya potongannya lebih rendah, yang sebelumnya 30%, menjadi 10 bahkan sampai 0%, simak videonya sampai selesai ya guys. Oke, kita mulai cara mengisi info formulir pajak AdSense-nya ya guys. Kita masuk terlebih dahulu ke akun AdSense-nya ya guys. Setelah masuk di beranda seperti ini, teman-teman klik menu atau garis 3 pojok kiri atas ini, kemudian pilih pembayaran, lalu pilih atau klik yang info pembayaran ya guys. Yang seperti kalian lihat ya guys, halaman ini berisikan tentang informasi akun pembayaran kalian. Nah, tercatat juga di situ yang mana pembayaran penghasilan Anda dibayarkan per bulan, jika nilai totalnya sebesar minimal Rp1.300.000. Oke, lanjut kita scroll perlahan ke bawah, di situ ada juga informasi riwayat transaksi, dan paling bawah ada setelan, kita klik yang setelan supaya kita bisa melanjutkan ke langkah yang berikutnya ya guys. Dan setelah diklik kita akan masuk di profil pembayaran seperti ini, yang namanya profil, ya isinya adalah identitas pemilik akun ya guys. Sampai di sini lalu kita scroll ke bawah lagi, lalu kemudian kita klik lagi di sini, di info pajak Amerika Serikat, kemudian klik lagi kelola info pajak ini ya guys. Setelah diklik, kita akan diarahkan ke halaman berikutnya, yang di sini ada informasi bahwasanya kita disuruh mengirimkan formulir pajak secepatnya, karena Google mungkin perlu mengenakan tarif potong atau pungut pajak hingga 30% dari pembayaran Anda, atau menahan pembayaran sepenuhnya sampai formulir pajak Anda disetujui, karena Google memiliki tanggung jawab berdasarkan hukum pendapatan dalam negeri Amerika Serikat untuk memotong atau memungut dan melaporkan pajak. Kemudian kita scroll lagi ke bawah, nah di situ ada tombol atau kolom warna biru bertuliskan tambahkan info pajak. Lalu kita klik saja tambahkan info pajak tersebutnya ya guys. Setelah diklik, akan muncul menu seperti ini, kemudian kita pilih atau klik yang mulai formulir pajak supaya kita bisa melanjutkan untuk mengisi formulir pajaknya ya guys. Oke, setelah itu, untuk melanjutkan, verifikasi diri kalian terlebih dahulu ya guys, dengan login menggunakan email yang kalian gunakan, namun hanya password saja ya guys, karena emailnya sudah pasti menggunakan email AdSense tersebut. Kemudian jangan lupa klik berikutnya, untuk menemukan formulir pajak yang benar, harap jawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu ya guys. Pertanyaan pertama yaitu apa jenis akun kalian, perorangan, atau non-individu atau entitas, kalian pilih saja yang perorangan. Karena akun ini akun pribadi ya guys, bukan bisnis atau non-individu yang disebutkan. Kemudian klik berikutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat, pilih saja yang tidak, dan lalu klik berikutnya. Kemudian scroll lagi sedikit ke bawah. Lalu pilih jenis formulir pajak W8. Berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya, lalu formulir W8 diperlukan untuk apakah guys? Pertama, formulir W8BEN, formulir ini paling sering digunakan non-individu Amerika Serikat, dan juga akan digunakan untuk mengeklaim manfaat perjanjian pajak, sedangkan formulir W8ECI, formulir ini paling sering digunakan oleh entitas bisnis atau individu non-Amerika Serikat yang memperoleh penghasilan terkait perdagangan atau bisnis Amerika Serikat, dan mengajukan laporan pajak penghasilan Amerika Serikat. Nah, di sini kita pilih yang pertama yaitu formulir W8BEN ya guys. Lalu klik mulai formulir W8BEN di pojok kanan bawah ini guys. Oke, dan inilah formulir pajak W8BEN-nya. Pastikan informasi ini sama persis dengan yang ada di dokumen pajak kalian, dan bahwa formulir ditandatangani oleh perwakilan resmi dari entitas hukum ini ya guys. Lanjut di bagian 1 yaitu ada identitas pajak, yang pada kolom pertama di situ kalian isi nama kalian, akan tetapi harus sesuai dengan nama di KTP atau identitas lainnya ya guys. Kemudian di kolom kedua ada nama DBA berbisnis,
karena akun kita bukan akun bisnis kita kosongkan saja tidak apa-apa, lalu kita langsung lanjut ke kolom berikutnya yang di situ isikan negara atau wilayah di mana kita berada saat ini, karena saya di Indonesia maka saya pilih Indonesia ya guys. Setelah selesai kita scroll pelan-pelan lagi ke bawah. Kemudian sampai pada nomor identifikasi wajib pajak. Nomor identifikasi wajib pajak atau TIN ini adalah nomor identifikasi yang wajibkan oleh IRS ke penerima pembayaran untuk menyediakan beberapa formulir pajak. Jika kalian mengklaim perjanjian pajak, kalian harus memberikan TIN asing atau TIN Amerika Serikat. Dengan kata lain yaitu adalah NPWP ya guys. Lalu gimana nih untuk yang belum punya NPWP? Santai aja ya guys, gak usah bingung, saya akan kasih tahu caranya di sini. Kemudian, buat teman-teman yang punya NPWP juga tidak ada salahnya, silahkan langsung isi saja di kolom TIN asing yang sudah tertera di situ, dan untuk yang belum punya NPWP, caranya yaitu isikan saja kolom TIN asing tersebut menggunakan nomor NIK KTP, sebagai pengganti NPWP ya guys. Kalau sudah kita lanjutkan dengan klik berikutnya terlebih dahulu. Dilanjutkan ke bagian kedua, yaitu ada alamat. Alamat di sini ada alamat tinggal permanen dan di bawah ada alamat surat ya guys, dan isikan alamat ini sesuai dan dengan sebenar-benarnya atau disamakan dengan alamat yang ada di identitas kalian masing-masing seperti negara, alamat rumah, kota, provinsi dan tidak ketinggalan dengan kode pos ya guys. Saya rasa teman-teman pahamlah untuk pengisian bagian alamat ini, dan kalau sudah diisi teman-teman checklist kotak kecil ini untuk menyamakan antara alamat tinggal permanen dan alamat surat. Kita klik lalu mari kita lanjutkan lagi. Akan tetapi jangan lupa kita klik berikutnya dulu ya guys. Oke, berlanjut ke bagian 3, yang dimana di situ ada perjanjian pajak ya guys. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Teman-teman jawab saja, ya, kemudian setelah itu akan muncul lagi kolom negara dan wilayah yang harus kalian isi, pilih Indonesia lagi ya guys. Kemudian scroll lagi ke bawah dan di bagian bawah ini juga yang paling penting guys, kalian harus isi ketiganya tersebut. Yang pertama di situ ada layanan AdSense, royalti film dan TV, lalu yang ketiga adalah royalti hak cipta lainnya. Oke langsung saja mulai pengisian yang pertama yaitu layanan AdSense, caranya yaitu kita klik kotak kecil tersebut, yang lalu akan muncul beberapa kolom yang harus diisi lagi di bawahnya seperti ini ya guys, di kolom pasal dan ayat. Kita isi pasal 8 ayat 1, dan kolom tarif pemotongan di sini, kita isi yang 0% tarif perjanjian yang lebih rendah, kemudian kita scroll lagi sedikit ke bawah, dan kita checklist kotak kecil ini sebagai alasan kita memilih tarif yang lebih rendah di atas tadi ya guys. Lanjut ke yang berikutnya yaitu adalah royalti film dan TV, di kolom pasal dan ayat kita isi pasal 13 ayat 2, dan di tarif kita isi 10% tarif perjanjian yang lebih rendah. Lalu sama seperti di atas kita checklist di bagian kotak kecilnya ya guys, kemudian kita lanjut ke bagian yang ketiga yaitu royalti hak cipta lainnya, di kolom pasal dan ayat kita isi pasal 13 ayat 2, sama seperti tadi, dan di tarif juga sama, 10% tarif perjanjian yang lebih rendah. Kemudian kita klik berikutnya. Oke, sampai di bagian keempat yaitu adalah pratinjau dokumen ya guys. Pratinjau dokumen ini adalah cara dokumen Anda akan dibuat berdasarkan informasi yang diberikan. Jika memilih beberapa jenis pendapatan, maka lebih dari satu formulir yang akan dibuat. Dokumen dibuat dalam bahasa Inggris untuk mematuhi IRS atau Otoritas Pajak Amerika Serikat, dan bisa dilihat ya guys di bawah ini adalah beberapa formulir yang kalian buat tadi. Lalu scroll ke bawah dan checklist kotak kecilnya kemudian klik berikutnya. Oke, kemudian setelah klik berikutnya, kita lanjutkan ke bagian nomor 5, yang di bagian 5 ini yaitu adalah sertifikasi. Yang kesimpulannya adalah memastikan bahwa yang mengisi formulir tersebut adalah benar-benar Anda atau kalian, ya, kalau mau baca-baca juga boleh silahkan, kemudian kita lanjutkan, di bagian ini kalian pilih saja, yang, ya saya adalah orang yang disebutkan di bagian identitas pajak yang menandatangani formulir ini. Lalu kalian isikan di kolom ini nama yang sama atau sesuai dengan KTP, atau nama yang kalian daftarkan di formulir pajak di atas, kemudian selanjutnya klik berikutnya.
Lalu kita lanjutkan ke bagian yang nomor 6 yaitu ada aktivitas dan layanan yang dijalankan di AS dan affidavit. Akan tetapi di bagian 6 ini lebih dominan membahas tentang segala aktivitas yang terkait dengan Amerika Serikat. Kita scroll saja ke bawah dan pilih tidak ya guys, kemudian checklist kotak kecilnya, dan scroll lagi ke bawah. Yang dimana di situ ada keterangan pernyataan tertulis perubahan status. Apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya sudah menerima pembayaran? Di sini kita pilih yang pertama ya guys, yang saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Dan kemudian klik berikutnya, untuk melanjutkan ke bagian yang ketujuh, yang mana bagian ketujuh ini adalah pelaporan pajak ya guys, yang isi dari keterangannya adalah Google mungkin akan mengirimkan formulir pajak akhir tahun kepada Anda dan Internal Revenue Service. Hal ini tergantung pada formulir pajak yang Anda kirimkan dan sebagainya. Oke, di sini ada dua pilihan ya guys. Pertama, pengiriman secara elektronik. Ini lebih disarankan ya guys. Dan yang kedua, terima dokumen melalui surat. Saya pilih yang pertama yang pengiriman secara elektronik dan kemudian checklist kotak kecilnya lalu baru kemudian klik kirim ya guys. Setelah klik kirim kemudian nanti akan ada keterangan seperti ini apabila ada yang berbeda dengan identitas kalian, yang di situ saya disuruh upload salah satu kartu identitas, saya unggah KTP saja, kemudian kalau sudah kita klik kirim dokumen. Dan yang terakhir setelah mengirim dokumen ada notifikasi ucapan terima kasih telah mengirimkan informasi verifikasi pajak Anda, kami akan segera memberitahu Anda melalui email setelah memproses informasi pajak Anda, kami mungkin akan meminta dokumen bukti tambahan jika diperlukan, proses ini dapat memerlukan waktu beberapa hari. Lalu klik saja OK, dan kemudian kita tinggal tunggu informasi di email sementara sedang diproses ya guys. Oke, akhirnya cara mengisi formulir pajak Google AdSense pun selesai, dan buat yang baru gabung jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan update video seputar YouTuber pemula dari saya. Mau tahu juga kah cara menambah subscriber dengan mudah, atau kejar jam tayang paling cepat? Silahkan teman-teman cek di channel ini ya guys. Yuk mari sukses bersama di YouTube. See you next my video ya guys, and bye bye.